semua teman-teman penyimak Pandemic Talks. Kali ini kita ada di sesi podcast singkat tanya jawab tentang klarifikasi hoax atau misinformasi. Bersama saya sebagai host Firza Radiani dan sebagai narasumber ada Mbak Mutiara Anissa sebagai biomedical scientist dan tim Pandemic Talks juga. Saya langsung ke pertanyaannya, saya bacakan ya Mbak Mutiara. Selamat malam Pandemic Talks, izin bertanya, di media sosial banyak disebarkan video tentang merebus air. Diberikan essential oil, lalu saat mendidih, keluar uap, ambil handuk untuk menutup kepala dan dikeludungkan dengan si air tadi. Harapannya, uapnya itu nanti akan masuk ke paru-paru dan virusnya bisa hilang. Yang mau saya tanyakan, apakah valid metode itu gitu? Wah, ini pertanyaannya menarik banget ya, Mbak Mutiara. Sepertinya banyak mulai tersebar di grup-grup WhatsApp ya, Mbak Mutiara? Iya. Aku juga menyadari sih, kayaknya ini nggak cuma dalam berbentuk teks aja. Karena kemarin keluargaku sempat nanyain hal yang sama, tapi ada videonya. Bahkan ada video TikTok yang lebih baru gitu. Jadi memang perlu banget sih menurut aku diklarifikasi ya. Untuk menghirup uap untuk mencegah atau mengobati COVID ini sebenarnya tidak akurat ya teman-teman dan sangat amat berpotensi bahaya gitu. Paham sih, sekarang kasus lagi naik dan kita semua mengusahakan cara yang terbaik dan apapun yang kita bisa lakukan untuk mencegah dan mengobati. Apalagi dengan keterbatasan rumah sakit, sekarang nggak semua orang bisa langsung periksa ke dokter, pasti semuanya dicoba deh sama teman-teman gitu. Tapi memang pengobatan ini tidak akurat dan bahaya. Bahaya ya. Nah, teman-teman jawabannya udah pasti tidak akurat dan berbahaya. Nah, pertanyaannya adalah penelitiannya ada nggak sih yang menyebutkan ini tidak akurat atau malah ternyata ada gitu kalau ini tuh berguna gitu. Gimana Mbak Mutiara? Sebenarnya pengobatan uap ini sendiri tidak ada rekomendasinya dari WHO. Setelah saya coba-coba kulik sedikit di Google, memang tidak ada penelitian khusus yang melihat apakah terapi uap ini memberi dampak positif untuk COVID-19 gitu. Namun memang pada kenyataannya treatment ini suka digunakan orang untuk home remedy. Nggak cuma untuk COVID-19 aja, tapi untuk orang yang misalnya lagi hidungnya mampet, lagi flu, atau misalnya lagi nggak enak badan. Memang terapi ini bisa digunakan untuk mengencerkan dahak atau mengencerkan ingus yang ada di sistem pernafasan atas. Tapi untuk digunakan untuk COVID itu tidak tepat. Oke. Berarti tidak untuk mengobati dan tidak untuk mencegah ya, sudah fix ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, menurut Mbak Mutiara, apa sih alasannya terapi uap ini tidak untuk mengobati dan tidak bisa juga untuk mencegah virus COVID-19? Pastikan masyarakat juga butuh alasan yang kuat gitu. Kenapa sih kalau menurut Mbak Mutiara? Secara saintifik ya. Jadi memang penyakit yang ditimbulkan oleh virus corona itu ditimbulkan ada di saluran pernafasan atas dan juga bawah, mulai dari hidung, tenggorokan, sampai ke paru-paru kita. Nah, memang terapi uap ini kan kita bisa merasakan sedikit lebih lega ya di saat dilakukan. Nah, itu karena memang dampaknya bisa dirasakan dalam sistem pernafasan atas gitu, bisa mengencerkan dahak. Tapi memang kebanyakan dari virus-virus COVID-19 itu bisa ditemukan kebanyakan di paru-paru, di mana uapnya itu sudah terlalu jauh, jadi tidak bisa mencapai ke paru-paru. Nah, tidak bisa mengobati juga karena virus COVID-19 itu saat sudah masuk ke tubuh kita, dia akan langsung masuk ke sel-selnya. Jadi walaupun terapi uapnya ini dilakukan, tidak akan ada efek karena memang virusnya sudah terlanjur masuk gitu. Itu ya teman-teman, sudah cukup dijelaskan oleh Mbak Mutiara. Nih, ada pertanyaan lagi Mbak Muti, bahayanya apa sih jika kita menggunakan terapi uap ini? Apakah ada bahaya-bahaya khusus, misalkan kecelakaan dan sebagainya gitu yang terjadi? Terapi uap ini sendiri sebenarnya ada potensi bahayanya itu karena rentan terjadi kecelakaan. Kecelakaan apa? Kecelakaan luka bakar yang terjadi karena uap panas itu. Nah, uap panas ini kan dilakukan biasanya dari memanaskan air di kompor atau misalnya menaruh air panas di baskom. Nah, ini kalau misalnya kita tidak hati-hati melakukannya, bisa saja air panas atau misalnya kompor yang masih panas itu atau baskom yang masih panas itu terkena tubuh kita. Jadi bisa terkena tangan atau terkena muka
Pak, karena memang orang yang melakukan ini, apalagi di pesan broadcast message-nya ya, dikatakan bahwa kita harus pakai handuk dan kita harus ada berjarak dekat dengan uapnya tersebut gitu. Nah ini mungkin kecelakaannya terdengar sepele banget, namun perlu dipertimbangkan kalau misalnya teman-teman memang pengen melakukan terapi uap ini sendiri di rumah. Pastikan teman-teman yang melakukannya ini sudah dewasa, dan ini jangan dilakukan untuk anak kecil ya, karena bahaya banget kalau misalnya air panasnya ini kena ke mereka gitu. Dan juga kalau dilakukan jangan menutupi kepala dengan handuk. Nah, kita harus melakukannya itu dengan jarak yang aman ya, paling tidak beberapa jengkal deh dari air panas tersebut gitu. Iya, ternyata bahaya banget ya, bisa terjadi hal-hal seperti yang Mbak Mutiara sampaikan. Kira-kira demikian ya penjelasan dari Mbak Mutiara sudah cukup jelas secara saintifik bahwa terapi uap itu tidak tepat dan tidak efektif digunakan untuk mengobati dan mencegah virus COVID-19. Pesan dari kami, tetap lakukan protokol kesehatan ya, yang 3M atau 5M. Salam sehat dari kami, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Mbak Mutiara untuk penjelasannya. Terima kasih Mas Riza, stay healthy teman-teman. Ya.